Hari ini saya mau bahas soal apa itu bersyukur, tapi dari perspektif saya ya. Ya, jadi teman-teman itu coba nanti ditelah kembali. Bentar ya guys, sedikit. Ini malah naik. Nah, kadang-kadang kita kan sering dengar ya, bersyukur gitu. Sebenarnya teman-teman sudah mempunyai pemahaman mendalam nggak mengenai bersyukur gitu. Karena kalau dari perspektif saya tuh bersyukur itu tuh salah satu bentuk apresiasi ya, salah satu bentuk terima kasih lah, yang dimana tuh kadang-kadang kita tuh karena terlalu fokus ke mengejar ya, sampai-sampai kita tuh lupa bersyukur. Nah, malam ini saya mau bahas soal apa itu bersyukur, dan jika bersyukur ini dilakukan, apa saja sih gitu loh yang akan mengikuti gitu aksi dari bersyukur ini. Nah, jadi kalau menurut saya itu bersyukur itu adalah bukan sekedar ucapan terima kasih, melainkan sebuah sikap batin. Ya, yang ranahnya itu bukan dari logika, guys. Bukan dari logika, karena butuh yang namanya itu ketulusan ya, untuk bisa belajar mengapresiasi, menyadari ya kalau setiap hal baik maupun buruk, nggak cuma baik ya, tapi hal buruk juga sebenarnya itu yang kita terima adalah anugerah. Ya, nah, memang kenapa saya hanya mencantumkan hal baik di sini? Karena dimulainya memang lebih mudah dari mensyukuri hal-hal yang baik yang kita terima. Tetapi pendalamannya nanti ada kerana yang namanya itu proses penerimaan total dan juga berserah. Ya, jadi untuk di awal-awal ya pastilah kita mulai dari yang gampang dulu. Nah, selain itu juga bersyukur itu menurut saya adalah sebuah kemampuan untuk melihat nilai keberhargaan dalam hal-hal yang kecil maupun besar. Ya, mulai dari hal yang kecil sampai ke sesuatu tuh yang mungkin kita tidak sadari ya. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Ya, nah ini menarik ya, karena sebenarnya tuh kalau kita mau belajar diem, tenang gitu ya, ada banyak sekali hal-hal itu yang bisa kita syukuri sih. Tapi ya itu semua butuh yang namanya itu kesadaran ya, menyadari. Ya. Jadi nggak cuma soal apa yang kita terima tuh nanti pada pendalaman selanjutnya, tetapi juga soal apa yang diizinkan terjadi. Ya. Nah, yang berikutnya bersyukur itu apa sih? Sebenarnya bersyukur itu mengalihkan fokus dari apa yang hilang ya, atau kurang menjadi apa yang ada dan juga cukup. Ya, kadang di saat kita kurang, walaupun berharap dapat 100, terus
dapatnya cuma 99, yang satu gara-gara yang satu kekurangan satu, kita lupa untuk bersyukur. Ya. Jadi otomatis kebiasaan bersyukur tuh akan fokus ke hal-hal yang sudah ada dan cukup. Ya. Jadi mulai dari menyadari apapun yang diterima itu adalah hal baik dan adalah anugerah. Ya, nanti pendalamannya adalah bersyukur itu tidak hanya untuk hal-hal yang diterima, tetapi juga hal-hal yang tanda kutip ya sebaliknya, misalnya kehilangan, ya negatif, ini positif. Ini lebih ke eksoterik, tampak wujud zohirnya, eksoterik. Ini ke esoterik, ranah batin. Jadi dia ranah batin itu meliputi yang tak tampak, yang hilang maupun yang diterima. Itu pendalamannya lagi tuh. Kadang-kadang kesadaran tuh hanya bisa sampai yang tersurat aja. Ya. Jadi yang terlihat, terpantau oleh panca indera, dari sisi itu aja gitu. Tapi sebenarnya ada sisi lain tuh yang tak tampak tuh, yang perlu juga kita sadari. Ya, jadi tidak hanya kita sibuk untuk fokus ke yang hilang ataupun kurang, tetapi dengan bersyukur kita bisa shifting ke hal-hal yang bisa, yang ke hal-hal yang masih ada, dan juga belajar untuk praktek soal kata cukup. Nah, jadi mungkin diawali dengan hal-hal yang baik yang kita terima, tetapi juga kalau kita misalnya bicara secara holistik, bersyukur itu tidak hanya soal apa yang kita terima, tapi apa yang juga tidak kita terima atau kita tidak dapatkan. Tetapi itu butuh pendalaman, makanya kenapa di sini saya menggunakan hal baik yang kita terima. Ya, karena itu akan lebih mudah ya mulainya kalau dari sana. Ya. Baru masuk ke hal-hal tuh yang sifatnya kecil sampai ke hal-hal tuh yang sifatnya itu lebih luas lagi. Ya. Di sini mulai menyadari. Jadi dia masuk ke ruang kesadaran. Di sini mulai ekspansi. Jadi ekspansinya di ruang kesadarannya diekspand tuh guys. Nah, mulai ekspansi dia. Oh iya ya, ternyata banyak hal lah ya. Nah itu kan diekspansi tuh, diperluas dia sampai ke ranah yang tanda kutip tuh tak tampak tuh, yaitu mengenai apa yang sudah ada dan memahami soal dan menyadari soal kata cukup. Oke? Nah, lalu fungsinya apa sih kalau kita bisa bersyukur? Nah, pada saat kita bersyukur, ternyata ada pengalaman lain ya yang bisa dialami pada saat kita benar-benar bersyukur. Dia akan menuntun kita masuk ke beberapa bab tuh, pengalaman baru. Jadi makanya nanti ada yang namanya, ini kan pengetahuan ya.
Pengetahuan baru akan menuntun kamu masuk ke pengalaman baru. Mungkin pengalamannya udah sering dialamin, tetapi karena ada pengetahuan baru, jadi pengalaman itu tuh bisa dikontemplasi dengan sesuatu kacamata yang baru. Ya, jadi makanya disebut sebagai pengalaman baru walaupun episodenya lama. Nah, pengalaman apa sih yang bisa ikut hadir pada saat kita mulai bisa bersyukur secara tulus? Ya, sebagai bentuk ya, menyadari bahwa ini semua adalah anugerah. Yang pertama itu adalah soal mempermudah untuk hadir di sini saat ini sekarang. Jadi kita akan lebih mudah untuk bisa hadir di present moment. Ya. Kenapa? Karena lewat bersyukur. Ya. Kita seperti ditarik balik ya ke momen saat ini untuk menyadari apa yang sudah ada dan juga belajar untuk memahami apa kata cukup. Ya. Nah, begitu kita ditarik langsung ke momen saat ini, kita diajak untuk merefleksi diri. Ya. Soal apa yang apakah saya bersyukur karena nafsu keinginan yang terpenuhi, atau saya bersyukur karena saya menyadari gitu loh. Semua soal kepantasan diri. Nah, disitulah dengan kita sering bersyukur atas apa adanya, ya, atas kecukupan yang kita sudah bisa terima, maka kata bersyukur itu akan menjadi jangkar tuh, yang membuat kita mudah untuk kembali ke present moment. Ya, balik lagi ke now. Karena kalau kita nggak hadir di present moment, ya, kita akan hanyut dalam yang namanya itu di dimensi waktu, dimana kita nggak akan bisa berhenti meratapi masa lalu, ya, dan kita juga akan terjebak dalam ketakutan akan hari esok. Aduh nih, udah mau jatuh tempo nih Tuhan, gimana nih, saya nggak cukup duitnya Tuhan nih. Langsung dia takut guys, cemas. Dia langsung meratapi itu semua. Ya, ketakutan berlebih pun hadir gitu loh. Penyesalan pun hadir. Karena pikiran tuh akan mengambil alih di situ. Dan pikiran bermain di dimensi waktu guys. Dia loncat ke masa lalu untuk menjebak kita dalam penyesalan, sehingga kita terus meratapi masa lalu, ya, karena nggak menghargai apa yang dimiliki sekarang. Dan kita juga akan hanyut dalam yang namanya masa depan. Ya. Kenapa sih? Ya karena itulah, ya, ilusi dari pikiran masa lalu dan masa sekarang, masa depan.
Yang nyata hanya di sini, saat ini, sekarang. Nah, dengan bersyukur kita langsung bisa hadir di sini, saat ini, sekarang. Ya. Kita bisa menerima apa yang gak bisa kita rubah di masa lalu. Di saat yang sama kita juga bisa berserah. Ya. Tanpa harus ketakutan akan hari esok. Nah, di situ tidak hanya hadir di present moment, bersyukur juga mampu membawa kita itu masuk dalam kesadaran penuh atau mindfulness. Ya. Kenapa? Karena akan mampu membantu kita lebih peka terhadap kebahagiaan yang sedang berlangsung di saat ini. Karena ternyata banyak sekali hal yang bisa disyukuri. Loh, aku masih sehat ternyata. Ya. Makan masih bisa 3 kali sehari. Tubuh masih bisa diajak untuk beraktivitas. Jadi kata syukur itu jangan dibatasi, jangan dipersempit hanya dengan menerima materi, mendapatkan materi. Ya. Kalau kalian refleksikan tuh banyak sekali guys, hal-hal yang bisa disyukuri. Keluarga yang akur gitu kan. Ya. Kita tidak perlu butuh obat-obatan. Jadi kalau mau belajar mindfulness, diawali dari bersyukur. Tidak hanya mensyukuri yang di ranahnya tampak atau zahir, tetapi juga hal-hal yang di ranah kebatinan. Alhamdulillah mata masih bisa kedip. Iya, kalau enggak kering tuh, soalnya melotot mulu. Ya. Jadi kalau mau belajar mindfulness tanpa bersyukur, susah sih kayaknya ya. Tidak bisa menerima apa yang ada dan tidak bisa merasa cukup atas apa yang ada gitu. Ya. Padahal ya, sebelum ada keinginan, tidur enak, makan enak, hidup enak. Tapi begitu timbul nafsu keinginan, dan keinginan itu tidak tercapai, disitulah tidur nggak enak, makan nggak enak. Dia nggak hadir di sini, saat ini, sekarang. Kenapa? Karena apa yang ada nggak disyukuri, dan dia tidak menyadari kata cukup. Ya. Jadi kalau mau being present bisa lewat dengan cara bersyukur dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Ya. Lihatlah sekelilingmu gitu. Ya, lihatlah tubuhmu, dengarlah kata hatimu gitu. Pasti banyak deh hal-hal yang ternyata lupa untuk disyukuri gitu. Oke. Jadi nanti makin dalam tuh kalian akan bisa menyadari ternyata banyak hal yang bisa disyukuri tapi lupa. Salah satunya adalah hal-hal tuh pengalaman-pengalaman
yang dimana tuh diizinkan terjadi gitu. Halo, lagi di mana Ibu? Mbak udah balik ya? Contoh ya, contoh. Saya nih bisa begini, ya. Saya bisa begini, bisa dapat pengetahuan, bisa dapat yang namanya pengalaman spiritual, bisa berbagi kayak begini. Salah satunya karena saya nggak bisa kuliah, guys. Mama saya nggak punya uang untuk saya kuliah, walaupun ada subsidi dari sekolah karena dulu saya mencapai nilai tertinggi dari total 9 kelas. Satu kelas tuh ada 30 lah. Jadi dari 270 orang tuh saya cowok satu-satunya, guys. Dan nilainya paling tinggi. Dengan pedenya saya menuntut ke mama saya. Marah saya. Marah. Nggak nerima. Tapi begitu saya kontemplasi, gila ya ternyata ya. Semua sudah diatur, cukup disyukuri, dialami dan disyukuri dan petik maknanya. Saya nggak kepikiran kalau saya kuliah, kerja sama orang, kejebak dalam yang namanya itu survival, hidup survive. Karena saya hanya mengikuti aturan main di sosial gitu. Nah itu pun hal-hal yang gak diizinkan terjadi itu sudah bisa saya syukuri. Harusnya kesana gitu loh, pendalaman kata bersyukur itu gitu. Jangan cuma di ranah zohirnya aja, jangan cuma di ranah yang tampaknya aja, guys. Tapi di ranah yang tak tampak, di ranah batin, ya banyak hal yang bisa disyukuri. Nah, jadi dari kata bersyukur, dia akan membawa kita mampu untuk menyadari kalau mudah lu hadir di present moment gitu. Ya. Lalu dengan kata bersyukur, apalagi sih yang bisa dialami gitu. Berikutnya adalah soal mengurangi nafsu keinginan untuk mengejar perolehan, guys. Memang terdengar klise ya, memang terdengar munafik ya. Ya. Tapi kalau kamu sudah bisa menyadari, kalau kamu sudah bisa menerima bahwa apapun realita itu adalah anugerah, kayaknya nggak perlu juga sih terlalu bernafsu. Ya, nggak perlu juga sih ngoyo untuk mengejar sesuatu yang di luar diri terlalu. Karena apa? Karena ada resiko di situ, guys. Jadi di saat kita benar-benar bersyukur secara batiniah, maka rasa syukur akan menjadi penawar alami bagi sifat tamak dan perbandingan sosial. Ya. Ego dan pikiran tuh suka menggoda dan menghasut. Ya. Untuk terus kejar, ngumpulin sampai dia lupa gitu loh. Hidup itu gak cuma soal itu. Ada makna yang lebih dalam perjalanan hidupmu.
Ya. Jadi ketika hati merasa penuh, keinginan untuk terus mengejar hal material yang tidak perlu akan mulai berkurang dia. Ya. Karena di saat kita mengejar keinginan, pikiran kita akan mengunci kita ke masa depan. Otomatis apa? Mengambil sebuah pilihan untuk jalan kehidupan itu berdasarkan ini. Pertanyaannya adalah, udah sampai atau belum kalian? Pasti belum. Ya. Kalian akan terus menerus merasa setengah penuh. Coba deh, betul gak? Bahkan banyak dari orang-orang yang fokus mengejar ini, bahkan malah jatuh dalam kekurangan. Kenapa? Ibarat pepatah, nafsu gede tenaga kurang, guys. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Itu kan yang terjadi. Ya. Dapat dia nggak puas, nggak dapat, makin sengsara, guys. Kenapa? Karena sifat dari nafsu keinginan ujungnya adalah memperbudak. Jadi sifat dari nafsu keinginan adalah memperbudak jiwamu untuk terus mengejar, untuk terus memperoleh. Kalau dapat, pasti dia ingin yang lebih, nggak puas dia. Loh, tadi aja gue targetnya lebih tinggi lagi, penasaran dia. Kalau nggak dapat, ya kan, lebih parah lagi. Dia nggak akan bisa menerima tuh, ya. Nah, jadi rasa syukur itu nggak hanya untuk membawa kita menyadari soal rasa cukup, tetapi kita tidak lagi membanding-bandingkan perjalanan jiwa kita dengan orang lain. Ya, kita tidak lagi merasa tertinggal dari orang lain karena kita menghargai ritme hidup sendiri. Jadi fokus ke diri sendiri. Berapa banyak sih orang tuh jalan bareng itu fokusnya malah ke progresnya orang lain. Nah, disitulah terbuka kalau dia itu nggak bersyukur. Yang terjadi apa sih kalau dia terjebak dari nafsu keinginan dan mengejar perolehan? Maka ego dan pikiran tuh akan membentuk sebuah mental. Apakah itu mental miskin? Apakah itu mental pengemis? Ataupun mental yang namanya itu korban. Pada saat dia membandingkan keluar, ternyata orang lain lebih progresif daripada dia, mental korban dia kena tuh.
sampai panik tuh, harus gimana? Padahal nggak ada urusan, guys. Kenapa? Karena masing-masing punya jalannya sendiri. Nah, yang berikutnya adalah efisiensi energi. Energi yang biasanya habis untuk mengejar bisa dialihkan untuk menikmati dan bahkan juga bisa berbagi. Ya. Ini nih yang terjadi ini dengan saya nih. Ya. Saya tidak perlu menghabiskan energi hanya untuk mengejar sesuatu yang membuat saya itu kehabisan energi. Kenapa? Karena saya lupa untuk merasa cukup. Saya lupa kalau perjalanan itu masing-masing. Di saat saya bisa berhenti untuk mengejar, maka saya belajar untuk menikmati saat ini apa yang ada, dan juga belajar untuk berbagi karena saya nggak kekurangan energi. Nah, orang yang masih terjebak dalam nafsu keinginan dan mengejar perolehan, ya, dia sudah tahu tuh harus pakai energi gede. Tapi ilusinya adalah dapat nggak akan cukup, kurang, kamu akan merasa rugi. Jadi silakan dipilih, guys. Tapi kalau udah sampai di sana, kamu nggak akan bisa menikmati apa yang ada, dan kamu nggak akan bisa berbagi karena nggak merasa cukup. Saya bikin materi ini, guys, pakai energi. Ya, baik itu fisik, baik itu waktu, baik itu yang namanya itu perhatian. Tapi bagi saya itu nikmat tuh. Ya, kenapa? Karena saya merasa lebih dari cukup. Makanya di situ saya niatnya untuk berbagi. Ada saatnya saya berbagi, ada saatnya saya bekerja. Kenapa? Kenapa perlu untuk berbagi? Karena di saat kamu mengosongkan, maka kamu akan diisi lagi. Itu hukumnya. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Dan apa yang kamu kosongkan itu balik lagi menjadi isi. Nah, coba deh, apakah teman-teman sudah bisa praktek bersyukur secara batin sampai di titik kamu tuh kayak nggak, ya udah deh gitu loh, urusan besok gitu, ya? Karena di saat ini berkurang, guys, rasa cukup hadir. Kamu tidak lagi membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Yang terpenting adalah kamu tidak buang-buang energi. Ya. Di saat kamu tidak membuang-buang energi, guys, ini faktor penting. Kalau kita bicara energi efisiensi, artinya kita sadar nih. Sadar kalau everything
is energy. Ya. Jadi kalau kita bicara soal efisiensi energi, ini soal sadar atas energi. Kenapa? Karena everything is energy. Dan semua soal exchange energi. Sampai sini paham kan nih korelasi?